Kenapa kau si pengemis? Kenapa kalian berdua juga di sini? Ini tempat yang seharusnya kalian datangi. Bahkan tak mampu beli jas. Malu datang ke acara mewah. Bisakah kau datang? Kenapa aku tak bisa datang? Apa kau menyewa mobil ini? Ini yang dikirim kakak Lily untuk menjemputku. Tang Lily. Pesta keluarga Su ini bahkan tak bisa memasukkan mobil keluarga Ye. Dia Tang Lily. Kenapa? Bukankah keluarga Su adalah Tang Men? Apa yang kau lakukan di sini? Pergi ke pesta. Pesta hari ini. Semua adalah keluarga besar dengan pemimpin dan wajah di dunia batu giok. Apa identitasmu? Apa yang membuatmu layak ikut serta? Kalau begitu aku tak tahu. Kakak Wan mengundangku. Aku akan segera ke sana. Apa kalian berdua berdiri di sini tanpa diundang? Oh, Pintu itu bahkan tak bisa memasukkan kita. Kau tak bisa masuk. Kau tunggu saja ditampar di muka. Tuan Wei. Kalian berdua tolong beri saran. juga dari keluarga Ye. Kenapa dia bisa masuk? Kita tak bisa masuk. Tuan ini bernama Wei. Dia adalah tamu kehormatan yang diundang oleh nyonya kita. Keluarga Su dengan megah mengundang Wei Jianhao. Kenapa? Pasti karena Ye Kinger. Ya Chingar sekarang adalah menantu. Perempuan keluarga Su yang Dia bodoh. sendiri menikah ke keluarga Su. Aku juga ingin adiknya menjadi menantu lelaki yang tinggal di rumah. Adik dan kakak ini tidak boleh dibiarkan sukses. Aku akan masuk dan membongkar mereka. Dengar tidak? Mata kita benar-benar mirip. Bahkan sepatu yang kamu suka juga sama. Pria yang kamu suka juga sama. Sepatu ini masih lebih cocok untukmu. Kamu pasti terlihat lebih baik saat berpakaian. Kakakku juga suka. Kenapa memberikannya padaku? Karena kamu adalah adikku. Tapi kakakku membohongiku. Kapan aku membohongimu? Kamu bilang pindah ke toko untuk membantuku mengejar kakak. Sebenarnya itu untuk Heng Ji. Kamu sudah tahu. Kakek memberitahumu. Kamu sudah dekat dengan kakak yang baik sejak awal. Tujuannya tidak murni. Tepat sekali. Pertama kali aku melihatnya adalah di Jalan Giok. Mendekatinya adalah untuk tangan Buddha Gioknya. Kakakku bilang dia menyukainya tapi dia tidak serius. Tidak, pasti tidak. Aku ada di kamarnya mencari pintu masuk jalan. Dia tiba-tiba bangun. Aku panik. Hanya asal bilang aku menyukainya. Kakak menyarankan kepada kakek. Jadilah kakak yang baik dan menantu keluarga Su. Itu karena dia sudah lama menjadi tuan domain yang diakui oleh Constant Realm. Tidak ada yang bisa masuk ke dunia Constant kecuali dia. Jadi pesta pertunangan hari ini adalah untuk Wei Jian yang baik. Aku tidak peduli dengan Eternal World. Aku hanya ingin kakak yang baik. Aku tahu kamu menyukainya, tapi aku harus memperingatkanmu. Jika kamu tidak bisa membuatnya setuju untuk menikahimu, aku akan tetap berusaha mendekatinya. Kakak mengambilnya dariku. Bukan mengambil, tapi siapapun yang dia pilih di antara kita, dia harus menjadi menantu keluarga Su. Hanya karena keluarga Su benar. Tidak pernah benar-benar menyukainya. Bagaimana mungkin keluarga Su menjadikan pesta pertunangan di tempat Kessel seperti Chongjiang? Seberapa kayakah di Jinling? Datang ke pesta pertunangan keluarga Su. Bahkan belum diumumkan siapa menantunya. Karena itu para tuan muda dari keluarga besar berani datang ke pesta. Old Su secara terbuka memilih menantu untuk saudari Su. Dan bukankah itu pesta keluarga Tang Men? Apa hubungannya dengan saudari Su memilih menantu? Menantu keluarga Su juga tinggi untukmu. Jangan pikirkan siapapun.
Kamu, Song Yi. Xiao Wei. Kamu harus lebih sopan saat memanggilnya di masa depan. Zhengan lagi minai gang tuan muda. Halupa tuan muda. Kenapa kamu mendorongku? Aku hanya datang untuk menyapa hahaha. Tuan Song, apa yang kamu lakukan di sini dengan kura-kura ini? Lupa memperkenalkan. Ini adalah Nona Su. Ini adalah penguji batu paling hebat di Chongjiang. Wei Jianhao Tuan Wei. Aku tidak sebagus yang kamu katakan. Halo Nona Su. Kamu bahkan tidak bisa tahu jika berbaring dan membunuh. Penguji batu paling hebat adalah si miskin ini. Tempatmu Chongjiang kecil. Kamu tidak bisa menipu kura-kura seperti ini keluar. Apa yang salah dengan suasana saat ini? Kenapa kamu masih punya pendapat? Oh, tidak ada masalah. Aku hanya ingin mengucapkan selamat tinggal jauh dari orang-orang energi negatif. Kamu berani bicara seperti itu padaku, kamu mencari mati. Aku di sini untuk pesta hari ini, tidak ingin membuat masalah. Kamu mati, berani menyinggungku? Nona. Aku tidak bisa mengalahkannya. Bersabarlah saja. Sampah? Bukankah kamu ahli yang mengaku akan masuk level pertama, bahkan tidak bisa mengalahkan kura-kura seperti ini? Aku tidak kompeten. Non, tunggu sebentar saat kamu melihat Non 1R. Ajari dia pelajaran. 1R adalah sahabat terbaikku. Di wilayah keluarga Su, membunuhnya tidak akan mudah. Non Su. Wei Jianhao ini, seperti ini di Chongjiang. Jangan kenal dia secara umum. Chongjiang itu sampah. Dia satu-satunya yang berani bergosip denganku. Aku harus biarkan 1R membunuhnya hari ini. Siapa yang menyuruhnya mengecuakanku di depan umum? Apa yang dilihat? Tidak pernah melihat wanita cantik. HM? Hei, bukankah itu kakak sulung keluarga Bai Kak Bai? Aku tidak menyangka dia datang ke pesta juga. Kak Bai ini adalah anak surga. Tidak hanya yang paling mampu di antara cucu keluarga Bai. Bahkan yang muda sudah mencapai level kedua. Dual Realm. Generasi muda bisa mencapai level pertama. Sangat sedikit orang di sana. Dia masih muda sudah mencapai level kedua. Pantas disebut anak surga. Sudah terlalu lama membiarkan Tuan Bai membawa kita masuk. Sungguh suatu kehormatan. Kak Bai adalah teman sekelasku di kampus. Kami pernah bersama sebelumnya. Bukankah itu kakak ipar? Tapi jangan berteriak. Aku tidak setuju untuk bersamanya. Aku di sini hari ini untuk Non Su. Kamu tidak boleh menyebut masa lalu kita lagi. Adik, bagaimana kamu bisa bersama orang seperti itu? Jika tidak aku kenal seseorang seperti itu, bisakah kamu masuk? Kakak, jika kamu cemburu cepat temui seorang non keluarga Su. Juga beri aku muka panjang. Kamu coba. Mundur. Siapa yang membuat Non Su kita marah besar? Seorang pendekar pedang kura-kura malang. Berani dia melakukan sesuatu padaku? Kamu sangat sombong. Siapa yang tidak tahu kalau kamu adalah sahabat dekat Miss 1R? Berani-beraninya membuat masalah di wilayah keluarga Su. Aku kesal sekali. Aku harus membuatnya mati. Mr. Bai, kudengar kamu sudah mencapai tingkat kedua. Kamu harus mencari kesempatan. Bantu aku memorize pelajaran yang baik. Pria yang tidak tahu hidup atau mati itu. Biarkan dia tahu. Kamu membunuhnya seperti membunuh semut. Tidak ada bedanya. Miss Su benar-benar tidak menganggapku sebagai penjahat. Kamu suka Suri. Aku sahabat dekat kakaknya. Kita tentu saja teman. Kurasa kamu juga ahli yang hampir mencapai tingkat pertama. Mengapa nona muda kamu dibully? Tidak memberinya pelajaran. Aku bertengkar dengannya. Bukan lawannya. Dia seharusnya sudah mencapai suatu tingkat. Oh, seorang ahli pedang tingkat pertama. Aku di sini dengan guru ini. Itu si kura-kura. Itu si kura-kura. Baiklah, aku akan menunggumu di sini. Untuk memohon. Bisakah kamu berhenti memohon untuk sesuap nasi? Aku punya nama. Kamu pengemis bau. Kamu tidak pantas berada di sini. Ini dia lagi.
Benar-benar lebih menjengkelkan daripada lalat jatuh. Bukankah penjaga pintu membiarkan kalian berdua masuk? Apa yang kamu bangga? Bukankah kamu hanya mengandalkan kakakmu? Dia adalah istri si bodoh keempat keluarga Su. Apa kamu baru saja masuk? Bodoh sekali istri si anak keempat. Jangan hina kakakku. Tidakkah kamu tahu? Pak Su datang ke rumah Ye untuk menjemputnya sayang. Bagaimana kamu bisa kabur dari keluarga Ye? Bukankah kamu meminta Pak Su untuk menjemputku? Mungkinkah Qin Wei sedang membicarakan orang ini? Benar-benar kepala rumah tangga keluarga Su. Haha. Dia bahkan tidak tahu kalau kakaknya menikahi si bodoh. Dia juga bilang dia ingin melampiaskan untuk saudara perempuannya. Kamu sangat munafik. Apakah keluargamu Ye tidak menghentikanmu? Apakah kakek juga tidak? Hanya si jalang kecil Ye Qinger. Bisa menikah ke keluarga Su sudah berkah besar baginya. Kalau bukan karena orang bodoh, mungkinkah gilirannya untuk menikah ke keluarga Su? Jadi kamu kalah dan pulang tidak hanya tidak minta maaf. Dan menghinanya seperti ini. Kamu gila, lepaskan aku. Berani-beraninya kamu melakukan ini padaku. Ini keluarga Su. Kakak, selamatkan aku. Kakak ipar sudah lama mendengar. Kakak iparku sudah mencapai dual realm di usia muda. Hebat. Aku tahu kamu tidak tega berpisah denganku. Pahlawan tampan yang menyelamatkan sang putri. Ini hanya realm tingkat pertama. Sangat sombong. Saatnya diberi pelajaran. Aku bilang kamu gila. Dia bukan realm tingkat pertama. TAPI Dual Realm. Pemuda ini ternyata dual realm. Tapi kenapa aku tidak merasakan tekanannya? Berhenti. Ini nona kedua keluarga Su. Siapa yang berani menggunakan kekerasan di keluarga Su? Pang Lili, apa kamu punya hak bicara? Ini keluarga Su. Bagaimana kamu bisa masuk? Oh, jangan-jangan ada donatur top. Tak baik, kenapa kamu memperebutkan pedang ini? Minum adikmu dan pergi. Nona Su juga bukan untuk dicemarkan. Nona keluarga Su. Tang Lili Tang MAR adalah saudara perempuan keluarga Su. Dia sudah di sampingku lebih dari 2 tahun. Aku sama sekali tidak menyadarinya. Setelah itu kakek juga bilang akan menikahkanmu dengan nona keluarga Su. Nona Lily. Aku benar-benar tidak tahu kamu adalah putri sulung keluarga Su sebelumnya. Tapi sebenarnya hatiku selalu mengagumimu. Kalau aku ingat benar, keluargamu Ye seharusnya tidak diundang ke pesta kan? Oh ya, pergi sana. Banyak omong kosong. Lama tak jumpa sepupu. Siapa sepupumu? Heh, Lilin, jangan selalu menolak aku. Kamu tahu, ketika pertama kali bertemu saat kecil, aku mengagumimu. Hari ini, aku datang khusus ke pesta pertunangan keluarga Su untuk menunjukkan ketulusanku. Kak Bai, kamu belum selesai kan? Bertahun-tahun. Kalau bukan karena statusmu sebagai sepupu Wan Er, aku sudah lama. Jangan anggap sopan sebagai berkah. Bicara seperti ini saat kecil. Apakah kamu terlalu dewasa? Hahaha. Salahkan aku karena membuat pertunjukan cinta di depan umum. Aku impulsif. TAPI Lily, jangan batalkan kasih sayangmu padaku karena ini. Bisakah kita bicara berdua nanti? Siapa asal anak ini? Wan Er? Wan Er? Kenapa baru datang? Aku hampir mati diganggu. Siapa yang berani? Itu dia. Dia memukulku. Kamu selesai, anak kecil.
Orang malang ini. Dia berani menggangguku di pesta keluarga Su. Aku bilang aku sahabat terbaikmu. Dia malah bilang, dia sama sekali tidak menghargai keluarga Su. Wan Er, kamu harus membunuhnya untukku. Kalau tidak, aku tidak akan selesai dengannya hari ini. Apakah kamu salah? Wan Er, ada apa denganmu? Dulu kamu langsung mengajariku. Apakah kamu masih sahabat terbaikku? Apakah kamu membohongiku? Dulu. Kamu tidak percaya padaku? Song Ye. Ini adalah pendekar pedang dengan reputasi terbaik di Chongjiang. Songda. Ayo bicara dengan Nona Su. Bagaimana dia bisa mengganggu saya? Baiklah Nona Su. Ini dia. Bukankah ini Songda Jianxi? Mengapa Gao bekerja untuk keluarga Su di Hedong? Saya benar-benar tidak menyangka keduanya adalah wanita dari keluarga Su. Saya Kang Geng. Nona Su, kamu hanya bercanda pada dirimu sendiri bahwa orang seperti ini apakah semakin gelap untuk berbicara untukmu? Saya tidak berbicara omong kosong. Wan Er, apa yang saya katakan adalah benar, teruslah membuat cerita. Rugi selama bertahun-tahun, Wan Er selalu menganggapmu sebagai sahabat terbaiknya. Begitu banyak tahun. Apakah kamu selalu memperlakukan saya sebagai alat untukmu mengganggu orang lain? Wan Er, ada apa denganmu hari ini? Mengapa ini terjadi tiba-tiba? Karena kakak baik. Bukan orang seperti itu. Kamu saling kenal. Lalu kenapa? Mungkinkah hubungan kita selama bertahun-tahun tidak bisa dibandingkan dengan dia sebagai kura-kura? Kamu tidak boleh mengatakan itu, kakak baik. Saya putus denganmu. Ayo Wan Er. Hubungan kita selama bertahun-tahun. Bagaimana kamu bisa bilang putus? Wan Er, apakah kamu telah tertipu olehnya? Pria seperti dia. Bicara manis sepanjang hari. Seseorang yang khusus menipu keluarga kaya. Kamu perlu bangun. Kakak baik adalah pacar saya. Saya melarang kamu mengatakan itu tentangnya. Apa? Wan Er, apakah kamu gila atau saya yang gila? Kamu menemukan pria seperti itu menjadi pacarmu. Orang akan memandang rendahmu. Memandang rendahmu karena kamu buta. Cepat kembali ke keluarga Su untuk menemukan dokter melihat matamu. Kamu membuat Wan Er tidak senang hari ini. Silakan pergi dari sini. Jangan merusak kesenangan Wan Er. Kalau begitu kamu tidak menghormati keluarga Su. Keluarga Su. Pulang dan tanya pada kepala keluargamu apakah dia berani menyinggungku. Su Lingling. Aku tidak menyangka dia adalah menantu keluarga si baru-baru ini. Ah, menantu gemuk. Kamu pria bau. Jangan pikir kamu sudah mendekati putri kedua keluarga Su. Kamu bisa hidup mewah di masa depan. Saya Pa, yang tidak kenal keluarga Su. Kakek Su paling mencintai putri sulung keluarga Su. Semua bisnis masa depan harus diserahkan padanya. Jadi Su Lili adalah milikku. Dia adalah pacar Wan Er, juga temanku di Suriri. Jika ada di antara kalian yang berani berbicara kasar padanya lagi, usir mereka semua. Ayo pergi. Nona Su. Mengapa semua keberuntungan ada pada anak terlantar keluarga Ye ini? Aku kesal. Apakah kalian saudara Su? Aku sudah mencari kesempatan untuk memberitahumu. Lalu mengapa kamu berbohong padaku sebelumnya? Apa bedanya dengan aku? Tidak terlambat untuk memberitahumu sekarang. Bisakah itu sama? Kami sudah saling kenal lama. Aku bahkan tidak tahu siapa kamu. Jangan bertengkar.
Ketahuilah bahwa kami adalah identitas keluarga Su. Apakah itu merugikanmu? Keluarga Su pernah mengambil King Air sebelumnya. Kamu juga membantu, terima kasih. Ya. Identitasmu hari ini adalah pacar One Air. Ketika bertemu para tetua bersikaplah baik. Jangan mempermalukan One Air. Ayo kita pergi dan bawa kamu bertemu ibuku. Ibu Silver hehe. Halo Tante. Saya Wei Jianhao. Wan Er kemari. Ibu izinkan saya memperkenalkan. Apa yang Ibu Wan Er katakan padamu? Pesta hari ini penting. Jangan bawa orang luar sembarangan. Dia bukan orang luar. Dia adalah pacarku. Wan Er, jangan main-main. Kamu sudah berbicara dengan tuan muda keluarga Cheslanford. Tunangan. Aku tidak ingin menikah dengannya. Mama Wan Er ini untuk kebaikanmu sendiri. Kamu tahu berapa banyak orang yang ingin masuk ke dalam hubungan keluarga Su sekarang? Aku sudah berusaha keras untuk menjadi menantu keluarga Su. Orang miskin dan putih seperti ini, yang paling ahli menipu gadis kecil seperti kamu. Bibi Bai, sampai jumpa. Bukan orang seperti itu. Jangan berpikir seperti itu tentangnya. Selain itu, Wan Er sedang mencari pacar sendiri. Biarkan dia memilih yang dia suka. Lily, meskipun kamu bukan anak kandungku, tapi kamu dan Wan Er juga saudara seayah. Meskipun ayahmu sudah meninggal, tapi kamu harus memperlakukan saudarimu dengan baik. Bagaimana aku tega melihatnya terjun ke lubang api? Ini bukan urusan saudariku. Ternyata mereka saudara tiri. Bayangan putih nikahkan Wan Er dengan Chase Rodford. Orang itu. Bukankah kamu membiarkannya terjun ke lubang api? Keluarga Chester Rodford adalah salah satu konsorsium terkemuka di dunia. Bahkan keluarga Su di mata mereka. Itu bukan apa-apa. Kamu membandingkannya dengan Cheslanders. Tertawakan aku tidak peduli. Aku juga tidak takut. Jangan pikir aku tidak tahu. Apa yang kamu coba lakukan dengan pesta tunangan ini? Aku akan memberitahumu. Aku sudah memutuskan pernikahan Wan Er. Tidak ada yang ingin merusak niat baikku. Dan kamu, jika bukan karena kenyataan bahwa kamu mendorong Wan Er di belakangnya selama 2 tahun terakhir, dia juga membuat keputusan untuk membawanya ke Chongjiang tanpa izin. Dia sudah bertunangan dengan keluarga Chase Rodford. Bibi Bai, Wan Er juga saudariku. Aku ingin dia bahagia. Apakah kamu bahagia dengan anak miskin itu? Lihat dia. Pertemuan pertama dengan orang tua. Tangan kosong. Siapa orang yang sopan? Bibi, aku punya hadiah perkenalan. Sebaiknya biarkan ibu menyiapkan hadiah terlebih dahulu. Batu ini terlihat yang terbaik. Molau punya hati. Saya sudah di keluarga Su selama bertahun-tahun. Saya belum pernah melihat lapak murah seperti ini. Bertemu dan menyapa. Apa kamu mencoba menipu saya dengan ini? Bibi, batu ini kecil. Tapi nilai pasarnya tidak rendah. Mengapa tidak melihatnya lagi? Apa kamu bilang saya tidak tahu barang? Bukan itu yang saya maksud. Lapak seperti apa Bibi ini? Biarkan saya juga mampu kemara. Kakak datang. Semua barang yang tidak layak tampil. Tidak ada yang bisa dilihat. Dan seterusnya. Ini belum lama ini dilelang Sotheby's. Batu teratas dengan harga tinggi ratusan juta yuan dilelang. Bagaimana bisa ada di tangan anak ini? Bibi. Karena anak ini datang untuk memberi hadiah. Ambil semuanya baik atau buruk. Berikan dia muka. Kakak, mengapa kamu membela orang luar? Apa kamu masih anggota keluarga Bai? Saya. Bicara baik-baik, tidak mengerti ya? Saya akan memberitahu kamu apa. Jangan ganggu anak perempuan saya lagi. Tidak. Tidak ada yang tidak bisa saya lakukan di keluarga Su. Batu yang bagus seperti ini. Wah, kamu juga hebat. Kalau tahu lebih awal, saya akan serahkan ke Suanwu untuk menukar kekuatan spiritual. Ibu, kamu keterlaluan. Bibi Bai, ini niatnya. Apa kamu terlalu jauh? Mengapa untuk hal kecil seperti ini? Berani kamu menuduh saya? Bibi ini, batu giok hijau kekaisaran kualitas terbaik. Sebuah ratusan juta dijual di lelang. Kamu memberi hadiah pertemuan dan memberi 100 juta? Hei, saya selalu ingin membuat set perhiasan hijau kekaisaran top notch. Mengapa itu menghancurkan saya? Mengapa tidak mengingatkan saya lebih awal? Bibi, saya sudah mengingatkan kamu. Tapi kamu tidak mau mendengar. Bocah miskin licik ini. Berani sekali kamu melihatku tertawa, mengisyaratkan bahwa aku tidak punya mata dan tidak tahu barang bagus. Bibi. Aku sudah menjadi calon pewaris keluarga Bai.
Ayahku memintaku untuk ikut dalam seleksi menantu. Aku juga berharap bibiku bisa mempromosikan pernikahan Lily dan aku. Kamu harus sukses menjadi kepala keluarga Bai. Kamu harus mendapatkan kebahagiaan keluarga Su. Suriri sekarang dicintai oleh kakek. Di masa depan bisnis keluarga Su akan diserahkan padanya. Jika dia menjadi menantu keluarga Bai, itu juga akan baik untuk keluargaku Bai. Aku hanya terlalu tersakiti olehmu. Tapi kamu tahu, pernikahan hanyalah satu aspek. Dan aku hanya suka Lily, seorang wanita yang sulit dijinakkan. Bai Ying, kamu ada hubungannya denganku. Duduklah di sini. Oke. Acara pertunangan ini, selain mengkhawatirkan pernikahan Waner, juga mencari keluarga yang baik untukmu. Keponakanku si merpati putih masih muda dan menjanjikan, tenang dan waras. Dia tidak hanya calon pewaris keluarga Bai, tapi juga seorang ahli yang telah mencapai tingkat kedua. Baik itu penampilan, latar belakang keluarga atau kemampuan. Kurasa kalian berdua cocok. Tuan Bai, dia memang pemimpin banyak keluarga bangsawan. Tapi pernikahanku, aku tidak perlu orang lain mengaturnya untukku. Bibi Bai, jika tidak ada hal lain, aku akan keluar dulu. Tunggu sebentar. Lily. Apa kamu meremehkan keluarga kami Bai? Yah, bukan aku Suri yang kamu suka Tuan Bai. Tapi identitasku sebagai putri sulung keluarga Su, bukan? Tidak. Kakak kamu keluar dulu. Kamu serigala putih yang tidak tahu terima kasih. Terima kasih telah membesarkanmu seperti anak sendiri. Berani sekali kamu membantahku di mana-mana. Seperti anak kandung. Bibi Bai, apakah kamu lupa bagaimana kamu menghukumku secara fisik saat aku tumbuh? Sekarang aku masih ingin mengendalikan kebahagiaanku seumur hidup. Aku mendisiplinkanmu untuk ibumu. Siapa yang membuat ibumu menjadi hantu berumur pendek? Kamu tidak boleh bicara seperti itu tentang ibuku. Beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Bayangan putih. Aku menghormatimu sebagai orang yang lebih tua. Jadi kali ini aku memakluminya. Tapi kalau kamu berani melakukannya lagi padaku, jangan salahkan aku kalau aku kasar. Jangan pikir sayapmu sudah kuat sekarang. Aku tidak tahan. Aku sudah bekerja keras bertahun-tahun untuk menguntungkan keluarga Su. Berjuang untuk mendapatkan pijakan yang kuat di keluarga Su. Hanya untuk memberitahumu, aku tidak takut padamu lagi. Jangan coba-coba mengancamku lagi. Kamu mengandalkan si kakek yang menyukaimu. Aku tidak menganggap serius ibu tiriku lagi. Kita seharusnya saling bertanggung jawab di keluarga ini. Air sumur tidak bercampur dengan air sungai. Jadi aku tidak mengganggumu dengan urusan pribadiku. Oke. Kamu tidak menikah dengan keluarga Bai. Aku bisa membiarkanmu sendiri. Tapi kamu harus membawa anak malang itu. Keluarkan aku dari keluarga Su. Jauhkan dia sejauh mungkin dari Waner. Dia adalah tamu yang diundang oleh kakek. Jangan bawa si kakek untuk menekanku. Kalau begitu kamu sendiri yang bilang ke kakek. Oke. Karena kamu tidak menganggapku serius. Maka jangan salahkan aku kalau aku kasar. Kenapa Tante Lily pergi? Itu urusanku. UPS buru-buru apa? Kamu tidak melihatnya. Apa dia melindungi anak malang itu? Tante bilang bahwa Lily menolak menikah denganku. Karena anak malang itu. Kamu cari kesempatan untuk melumpuhkan anak malang itu untukku. Keluarkan dari keluarga Su. Pada saat itu Su Lily pasti akan menjadi milikmu. Jadi ini sedikit petunjuk. Kamu bisa main sebentar. Wan Er akan datang padamu nanti. Yah, aku masih ada tamu yang harus kuhibur hari ini. Aku tidak akan menemanimu untuk sementara. Oke, kamu kerja dulu ya Kak Lily. Oke. Adik tuan kasih makan molau.
Bagaimana kamu menyiapkan satu untukku? Sebuah batu bernilai miliaran. Adik tuan pikir apa yang aku siapkan murahan. Oh, aku benar-benar tidak memikirkannya. Tidak. Itu batu yang pecah. Aku sedih. Kalau tahu lebih awal, kamu tidak akan mengeluarkannya. Tidak apa-apa, Zhuo. Kamu di mana? Aku sekarang. Aku melihatmu. Hahaha. MUR, kenapa kamu juga di sini? Hei, aku dengar keluarga Su punya koleksi batu untuk lelang amal hari ini. Aku datang. Itu beberapa batu langka dan berkualitas tinggi. Kesempatan yang bagus. Tentu saja aku tidak boleh melewatkannya. Adik tuan, ayo cepat masuk. Lupakan, aku tidak punya uang. Aku tidak mampu membelinya bahkan jika masuk. Aduh, aku bawa uang. Itu tidak baik. Itu uangmu juga. Selain itu batu 100 juta yang kamu berikan padaku. Aku belum tahu bagaimana membalasmu. Adik tuan, jangan membalasnya. Apakah kamu masih ingin aku membawakan beberapa lagi untuk ibu mertuamu? Molau, kamu sangat kaya. Hei, jadilah adik tuanku. Aku merasa tertekan. Oh sayang. Adik tuan, aku bercanda. Aku dengar orang tua keluarga Su untuk lelang amal hari ini. Aku khusus mengeluarkan 3 buah. Dia telah mengumpulkan harta langka selama bertahun-tahun. Diaduk di area pameran. Apakah kamu ingin mencari tahu sendiri? Koleksi batu kakek di ruang bawah tanah. Semua batu berkualitas tinggi dengan nilai lebih dari puluhan juta. Batu-batu ini di ruang pamer keluarga Su. Sangat cocok untuk menukar kekuatan spiritual untuk Xuan Wu. Oke, mari kita lihat dulu. Ayo. Keluarga Su mengadakan lelang amal ini, juga untuk mengamati sumber keuangan dan pengetahuan para adik tuan dari setiap keluarga. Presiden Mo. Tuanku kecil, kamu hanya perlu melihat. Yang mana kamu suka, yang mana mau dipilih. Aku sudah siapkan 300 juta untukmu. Kalau kurang, kamu bisa tambah lagi. 300 juta. Apakah itu terlalu royal? Mo tua, tuanku kecil. Kamu sepertinya belum tahu siapa dirimu. Di dunia Jade ini, dalam hal tulisan, siapa yang bisa menandingi keluarga Wei? Apakah keluarga Wei kami begitu sombong? Tapi itu bukan karena Tuan Wei terlalu rendah hati. Keluarga-keluarga ini bahkan tidak mengenal diri mereka sendiri. Di Dapen Taishan, by the way, Changming. Siapa dia? Aku bilang hal yang sama tentang kakekku. Kamu bilang dia. Maaf, aku tinggalkan 500 yuan dan pergi. Hahaha. Bukankah ini si miskin yang ingin makan enak? Berapa banyak uang yang kamu tipu untuk membeli batu? Tuanku Bai. Tolong perhatikan kata-katamu. Presiden Mo. Kenapa identitasmu bercampur dengan anak ini? Jadi kamu mencari masalah? Apa yang kamu katakan? Hari ini adalah pesta pertunangan bibiku. Bagaimana mungkin aku merusak di rumah sendiri? Xiao Zhuo. Kamu terlalu baik. Apakah kamu tidak belajar dari kakekmu? Apakah kamu ada salah paham tentang kakekmu? Bukankah dia selalu sangat rendah hati? Potong. Ketika dia seusiamu, dia sudah berjalan dengan sombong di dunia Jade. Asal tidak suka, dia tidak akan pernah menahan tangannya. Aku harus membuat orang bangkrut dan berlutut memohon ampun. Ah! Jangan bilang aku yang bilang. Kamu tahu itu. Itu yang seharusnya kamu dengar. Mari kita lanjutkan. Hei tuanku kecil. Lihatlah bahan pembukaan jendela ini. Batu jadeite mentah kuning alami. Warna cerah dan merata. Teksturnya bersinar dan halus. Produksi batu gio kuning sangat langka. Oleh karena itu memiliki nilai koleksi yang tinggi. Memang keluarga Su tidak mengecewakan. Satu pun. Yang kebanyakan kolektor belum pernah lihat sebelumnya. Harta karun langka. Bagaimana menurutmu tuan muda? Meskipun beratnya hanya 3 kg, tapi jika penuh, bisa bernilai lebih dari 50 juta. Lalu menurutmu dia beli bahan apa? Apakah kamu sangat terobsesi? Jangan terlalu sayang. Lepengin pena batu ini. Kamu bukan satu-satunya yang bisa menontonnya.
Saya beli bahan ini seharga 20 juta. Apa kamu tidak memperhatikan siapa cepat dia dapat? Oke, kamu duluan. Bisakah kamu membelinya? Ah, tidak. Saya sudah membelinya, oke. Tidak bisakah kamu melihatnya? Biarkan Presiden Mo dari kamar dagang Chongjiang. Sangat rela melayani kamu. Jangan berani. Waner, bagaimana bisa kamu membantu orang luar menyerang sepupumu? Bantu. Bantu tapi tidak bantu sayang. Seberapa panjang mulutmu? Bisa menipu begitu banyak orang. Apa kamu iri? Terima kasih kakak kedua. HM. Mengandalkan keluarga terkenal untuk makan nasi lembut. Masih berteriak begitu tanpa malu. Kulit tebal ini. Tidak ada cara untuk menggambarkannya sebagai tidak tahu malu. Nyonya Su. Kamu mengingatkan saya pada seorang pria bernama Zhang Ying. Apakah di matamu? Selama seseorang tidak punya uang, tidak punya latar belakang keluarga, semua yang dia lakukan adalah kesalahannya. Bagus untuk diketahui. Maka jangan bermimpi kodok ingin makan daging angsa. Lalu bagaimana kamu begitu yakin? Saya juga tidak punya. Oh. Maksudmu kamu punya uang dan keluarga. Semuanya. Pemuda ini bilang dia berasal dari keluarga terpandang. Ada uang tak terbatas untuk dibelanjakan. Dan kamu percaya itu? Hahaha, Yupes. Kak Wan Er. Aku sangat ragu. Tapi mulai sekarang, aku yang mengurus pernikahanmu. Oke. Aku baru saja menelepon kakakku. Bukan itu yang aku maksud. Jadi begini caranya kamu menipu putriku. Baik, hari ini aku di depan putriku. Mengungkap warna aslimu. Tidakkah kamu ingin menagih uang itu? Hari ini keluarga Su kami menempatkan 3 bahan koleksi. Jika kamu bisa membeli salah satunya, aku setuju kamu mengejar Waner. Siapa yang bisa membeli 3? Ya. Seberapa besar keluarga yang bisa membelinya? Bukankah ini lelucon kalau anak ini pergi? Mengapa kamu tidak berani sekarang? Oke. Lalu aku lihat. $300 juta. Mengapa kamu ketakutan melihat harganya? Mo tua seharusnya sudah ketakutan dan lari kan? Aku akan menutupi pelarianmu. Tidak seperti kakak kedua Wang. Dia mendapatkan tangan kanannya kembali. Benar-benar bisa dipasang. Jika tidak mampu mengaku saja. Meskipun cangkang batu ini terlihat biasa, ada tanda-tanda menghitam yang samar. Kamu bisa melihatnya saat jendela dibuka. Menanam kepala air yang sangat tua itu bagus. Ini hijau kekaisaran yang langka. Nilai sebenarnya. Hanya saja Molau tidak ada di sini. Jangan berpegang pada muka. Kamu tidak punya itu. Potongan ini penuh dengan hijau kecuali dibuka. Kalau tidak bernilai 300 juta. Terlalu berisiko. Aku sudah selesai berjudi. Jika tidak mampu, tidak mampu. Tapi apakah kamu malu dengan batu itu? Tidakkah kamu ingin menunjukkan kekuatan finansialmu? Apa hubungannya dengan apakah batu itu bagus atau tidak? Benar.
Jadi itu pelajaran dariku untukmu. Kalian para pria. Seberapapun kaya kalian jangan beli sembarangan. Kalau tidak kalian akan dimanfaatkan. Apakah si bodoh besar melihatnya? Omong kosong teruskan. Jade violet yang sangat langka. Bahan terbuka pakan Burma. Buka jendela lihat ungu tua. Oke. Bagus. Berat. Sekitar 9 kg. Ungu juga disebut musim semi di industri. Delima ini seharusnya bisa memotong bunga persik. Harga jual kembali. Harga 500 juta. Mau beli atau tidak? Jangan buang waktu semua orang tanpa uang. Batu ini sangat besar. Jika kamu beli 500 juta seharusnya hanya untung tanpa rugi. Tapi bagaimana dengan Molau? Bagaimana aku punya uang? Bagaimana? Apakah kamu juga akan membayar untuk yang ini? Jangan beli untuk 3 yuan. Bilang saja kamu tidak punya uang. Ibu Wan Er benar-benar tidak mengerti. Pria miskin penuh kebohongan seperti itu. Mengapa kamu menyukainya? Aku benar-benar meragukanmu. Aku juga meragukan apakah aku anak kandungmu. Bagaimanapun jika saudara baik bilang tidak itu tidak baik, aku percaya padanya. Kakak Wan Er yang ini bisa membeli telapak tangan. Hanya saja dia tidak punya uang. Aku akhirnya mengakuinya. Tidak apa-apa berpura-pura kaya. Jangan lihat dirimu sendiri. Ya apa yang kamu kemas? Tuanku kecil. Yang tadi sudah terjual. Ini kartumu. Molau. Apa yang kamu sebut dia tadi? Nyonya Su lupa memperkenalkanmu. Ini adalah tuan kecil kita. Tuan kecil Molau. Wei Jianghao, karena bantuan asingmu sudah di sini. Dengan sumber keuanganmu saat ini, kamu seharusnya bisa membelinya. Molau potongan ini harganya 500 juta. Tidak ada batas untuk kartu hitammu. Hahaha, mahal sekali. Saya melakukannya. Oke. Saudara baik jangan beli kalau beli dan rugi. Potongan ini tidak sama dengan potongan itu. Potongan ini sudah naik. Dan jangan lihat yang itu. Pura-pura terus pura-pura. Saya lihat bagaimana kamu berakhir. Kakak Hao, kenapa kamu tidak lihat potongan itu dulu sebelum memutuskan? Bagaimana kalau kamu rugi? Maksud saya jangan beli yang itu. Kat. Utamanya, ini lebih buruk daripada punya uang. Saya merasa seperti orang kaya generasi kedua yang bodoh. Saya tidak mengerti. Kamu orang kaya generasi kedua. Kenapa mengembangkan kebiasaan ini? Nyonya Su, saya tiba-tiba berpikir, apakah saya punya uang atau identitas? Saya benar-benar tidak perlu membuktikannya kepada kamu. Alasan saya mau membeli batu ini. Karena ini adalah penjualan amal yang diselenggarakan oleh Tuan Su. Tentang apa yang kamu pikirkan tentang saya, itu benar-benar tidak penting bagi saya dan Wan Er. Mu Lau. Beli itu baik untuk gadis tuan kecil. Jangan bertindak seperti itu nyata. Uangmu diberikan oleh saudari baikmu kan? Apa maksudmu? Saya hanya bertanya-tanya. Jadi kamu adalah cucu keluarga Ye. Saya bilang padamu. Apa hal baik yang bisa dihasilkan keluarga miskin? Kamu sama seperti saudaramu ya saja. Bahkan orang kaya tidak berharga. Ngomong-ngomong, saya juga dengar Ye Sijie bilang. Untuk memanjat hubungan keluarga Su. Dia memberikan saudarinya sendiri, kepada 4 orang keluarga Su. Uang di tanganmu sekarang. Itu saudarimu yang biasanya mendekatimu kan? Saya bilang kamu cukup lucu juga. Ambil uang keluarga Su, dan hias paman di keluarga Su. Mr. Bai. Kamu tidak sopan kepada tamu keluarga Su. Kamu hanya presiden kamar dagang Tongjiang. Kalau kamu sopan kamu akan lupa statusmu. Sial. Berani-beraninya kamu menyentuh orangku. Kamu bisa jelaskan di sini hari ini.
Sepertinya dia ingin membakarku sampai mati. Bakar dia, bakar dia. Api meleleh. Bahkan masker udara biasa berani melawanku. Api emas ganda. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Jadi biarkan kamu melompat sedikit lebih lama. Keren. Pikat apiku dulu. Apa trik yang kamu lakukan? Aku belajar banyak beberapa hari yang lalu. Belum pernah ada kesempatan untuk menggunakannya. Kamu mau mencobanya? Ah. Di mana itu meledak? Di mana bolaku? HMPHHH. Pembuangan sampah. Jangan buat batu giok terlalu besar. Semakin kecil daya ledaknya semakin kuat. Oh. Apakah itu yang terjadi? Tapi kenapa tertunda? Aku akan pergi. Apa yang terjadi? Bukankah Tuan Muda Keluarga Bai sudah di tingkat kedua? Bagaimana bisa? Apakah aku buta? Mungkinkah orang ini sudah mencapai tingkat ketiga? Omong kosong bisa benar-benar mencapai 3 tingkat. Hanya ada beberapa kepala keluarga. Orang berpilu. Bagaimana mungkin? Tapi dia hanya menggunakan 1 jari. Baru saja mengalahkan 2 tingkat. Bukan 2 tingkat. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Meskipun aku tidak punya perasaan untuk keluarga Y. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa kamu hina begitu saja. Dan kamu seharusnya tidak menyebut saudariku dengan mulutmu. Jadi, apakah dia akan membunuh seseorang dengan jarinya? Berhenti, Wana. Suruh dia berhenti. Saudara yang baik tidak bisa membunuh. Kamu berani, aku adalah Maharesi Ular Putih. aku bilang berhenti bicara omong kosong. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Cepat-cepat bawa dia ke rumah sakit, cepat. Bibi, dia memukulku. Dia ingin mati. Ayo, ayo, ayo. Dia sudah susah payah melawan hakim sebelumnya. Sekarang tampaknya dunia konstan tidak hanya menyembuhkan lukanya, tapi juga membuatnya naik pangkat lagi. Jika dia benar-benar tuan domain dari dunia konstan. Tapi lebih dari itu. Sepertinya sudah waktunya untuk bertemu dengannya. Berani kamu menyakiti keluarga baikku. Nyonya Su, tidakkah kamu lihat dia yang memulai duluan? Lalu apa? Keluarga baik juga orang-orang seperti kamu. Bisakah kamu tidak menghormati? Nyonya Nasu, bagaimana menurutmu? Seharusnya aku berdiri dan membiarkannya berkelahi. Dia pantas dipukuli sampai mati. Tidak sopan membalas dendam pada seseorang yang punya status. Kamu memukul saudaramu seperti ini. Keluarga baik tidak akan membiarkanmu pergi. Keluarga Su kami juga tidak akan membiarkanmu pergi. Saudara yang baik, jangan takut, aku akan menemanimu. Nyonya Su, aku pikir apa yang dikatakan saudara bayi tadi cukup benar. Orang kaya belum tentu berharga. Seharusnya kamu Nyonya Su. Kakak kedua, jangan khawatir, aku masih akan membantumu. Tapi tempat ini, aku tidak bisa tinggal 1 menit lagi. Apakah kamu ibuku? Kamu membantu si brengsek kecil ini mengganggu ibumu. Apakah kamu putriku? Aku harap bukan. Apa yang kamu lakukan? Kamu harus bertunangan dengan Chai Xiao hari ini. Dari sekarang kamu tidak boleh bertemu si brengsek kecil itu lagi. Wan Er, kamu baik-baik saja. Bagaimana dengan Wei Jianhao? Aku membiarkannya pergi. Ada apa?
Bibi Bai, aku sudah bilang. Dia adalah tamu terhormat yang diundang oleh kakek. Apa yang terjadi antara kamu dan Tuan Bai tadi? Kakek sudah tahu. Kamu harus memberikan penjelasan hari ini, Hem. Oke, aku baru saja mau bertanya pada kakek. Kenapa membiarkan anak kecil itu pergi? Untuk mengganggu orang-orang keluarga baik kita. Wan kamu baik-baik saja. Ayah, Kamu tahu apa yang kamu lakukan? apakah kamu mempertanyakan aku? Kenapa kamu mengusir anak malang itu? Dia memukul merpati dengan keras. Kamu tidak menghentikannya. Datang dan menyalahkan aku. Kenapa dia harus memukul keluarga baik kita? Apalagi itu masih di wilayah keluarga Su. Tidakkah kamu berpikir orang-orang di luar sana akan menganggap keluarga Su mudah diintimidasi? Bahkan anak kecil bisa menginjak-injak kita. Apakah kamu tahu kenapa aku datang ke Chongjiang untuk menjadikan pesta pertunangan ini daripada di Jinling? Hanya karena anak malang itu. Dia tidak punya latar belakang keluarga. Aku tidak tahu berapa kali lebih kuat darinya. Dia bisa menikahi keluarga Su. Keluarga baik kita tidak bisa melakukannya. Lucu sekali. Gunakan otakmu. Pikirkanlah. Jika dia benar-benar hanya anak miskin yang tidak punya apa-apa, kenapa Presiden Mo dari kamar dagang memanggilnya Tuan Kecil? Kenapa kamu memberinya 500 juta untuk membeli batu? Itu karena kakeknya adalah Wei Changming. Ternyata dia adalah keturunan tangan Buddha Gyo. Aduh ayah, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Memberitahumu lebih awal. Kamu tidak akan melakukannya untuk keluarga bayi ibumu. Apakah kamu mengusirnya? Apakah kamu pikir aku tidak tahu rencanamu? Ayah, aku ingin keluarga Su menikahi keluarga Bai. Cium dan cium. Tapi aku tidak hanya untuk keluarga Bai. Ini untuk kebaikan keluarga Su. Untuk keluarga Su. Maka kamu tahu, kenapa aku harus mengundang Wei Jianhao ke sini? Kenapa kamu harus mendapatkan batas konstan? Tahun-tahun ini, kekuatan asing terus merambah keluarga besar di Jinling. Keluarga Cheshire Rodford adalah keluarga asing terkemuka. Selalu mengincar keluarga Su. Baru-baru ini ditemukan. Ternyata bergantung pada keluarga besar keluarga Su. Saya juga berniat untuk berkhianat dan mencari perlindungan. Keluarga Su saat ini, jika tidak bisa mendapatkan bantuan dari keluarga Wei, tidak ada batasan. Tidak jauh dari keruntuhan. Ayah tidak akan. Jangan khawatir. Chai Xiao telah berjanji untuk menikahi Waner. Maka keluarga Chai dan Su menjadi besan. Bagaimana mungkin dia menghadapi besannya sendiri? Dan kakak saya adalah kepala keluarga Bai. Bahkan keluarga lain telah membelot. Sama sekali tidak mungkin bagi keluarga Bai kami. Itu tidak mungkin. Maka pesta pertunangan keluarga Su hari ini. Mengapa 3 kepala keluarga tidak datang? Tapi hanya para junior di luar yang membuat keributan di sana. Apakah Anda pikir mereka masih menghargai keluarga Su? Bagaimana mungkin ini terjadi? Ayah, begitu. Anda harus percaya pada kata-kata saya. Berjanjilah pada keluarga Su dan keluarga Bai untuk menikah lagi secepatnya. Hanya dengan memenangkan keluarga Bai. Keluarga lain, mereka pasti akan kembali ke keluarga Su kami. Semua tahun ini, sejak Anda masuk ke keluarga Su, untung untuk keluarga Bai. Membuat kekacauan untuk mereka. Memperlakukan Lily dengan keras. Menghasilkan uang di mana-mana. Saya tidak sepenuhnya tidak tahu tentang hal-hal ini. Tapi karena Anda adalah keluarga Bai. Banyak kali, selama Anda tidak berlebihan. Dan saya menutup mata. Tapi saya tidak menyangka. Membuat Anda semakin bodoh dan tidak tahu. Anda merugikan keluarga Su. Ayah, bagaimana mungkin saya merugikan keluarga Su? Anda pergi memprovokasi keluarga Chai. Adalah membawa serigala ke dalam rumah. Membiarkan keluarga Bai mengambil keuntungan. Ini tentang memelihara harimau. User Wei Jianhao. Itu adalah jerami terakhir yang menghancurkan keluarga Su. Tidak mungkin bagi seorang putra bangsawan dari keluarga besar seperti Chai Xiao. Tidak mungkin untuk tidak percaya. Mari kita bicara tentang saudara saya. Dia tidak akan melakukan itu padaku. Dan kamu masih percaya pada mereka? Ketika kamu bangun, kamu akan menyesal. Menyesali apa yang kamu lakukan pada Wei Jianhao hari ini. Apa marga Wei itu? Ayah, seharusnya kamu yang salah. Ketika aku menjadi ibu mertua Chai Xiao, kamu akan berterima kasih padaku karena membuat pilihan yang tepat untuk keluarga Su.
Tuan, inilah orang yang menghancurkan keluarga Slodeford. Chai Xiao. Tiga alam. Su Lau ada di sini. Ada masalah? Old Su bercanda. Pesta pertunangan Nona Wan Er hari ini. Aku seharusnya menjadi protagonis. Ayah aku sudah bilang, Chai Xiao benar-benar ingin menikahi keluarga Su kita. Tujuan sebenarnya dari keluarga Cheslandfordmu adalah untuk menikahi keluarga Su. Atau sesuatu yang lain? Apa yang membuat Sula berpikir begitu? Aku benar-benar ingin menikahi Nona Wan Er. Jika ada gambar lain, itu juga setelah kita menikah. Mampu berbagi pencapaian besar. Gambar bersama. Atau berencana melintasi perbatasan? Jika menikah, kita adalah keluarga, berbagi sumber daya. Tentu saja itu akan membuat kita berdua kuat bersama. Oke. Apakah kamu mengerti? Ayah, itu wajar. Selama Chai Xiao menikahi Wan Er kita adalah keluarga. Dengan kekuatan keluarga Chai, itu pasti akan membantu keluarga Su kita ke level yang lebih tinggi. Hei Chai Xiao, tidak bisakah kamu mengingkarinya? Oke. Jangan bicara lagi. Aku tidak akan setuju. Wan Er tunangannya aku sudah. Ada orang yang cocok. Ayah, anak miskin yang kamu sebutkan. Aku tidak akan pernah setuju. Tuan Su. Kamu meremehkan keluarga Cheslov kami. Berani sekali kamu. Hanya saja keluarga Su kami benar-benar tidak bisa meraih tinggi. Jadi sang kepala rumah tangga. Kamu mengundangku ke sini. Jika kamu tidak setuju, kamu ingin mengusirku. Tidak ada alasan seperti itu. Nyonya Su, menurutmu bagaimana? Chai Xiao sedang berbicara tentang ayah. Wan Er adalah putriku. Aku yang mengatur pernikahannya. Bukan giliranmu untuk memiliki kata akhir di keluarga Su. Kenapa kamu tidak mengundang orang keluar? Berani lancang di wilayah keluarga Su. Hahaha. Tapi dia baru saja masuk level ketiga, dan berani keluar untuk mencari kematian. Burung bangau meraung 9 langit. HMPH. Hahaha. Bagaimana bisa? Di mana kekuatan penghormatanku? Kamu sudah melakukannya. Keracunan oleh ular laut bercincin peraku. Aku takut tidak ada seorang pun di dunia ini yang masih bisa menggerakkan kekuatan internal. Kamu adalah Raja Racun Laut Dalam. Hahaha. Kamu ingin merangsang detoksifikasi kekuatan internal. Itu hanya akan membuat racun menyebar lebih cepat di tubuh. Hahaha. Hanya bermain-main. Ini serius. Jenis paksaan raja ini juga puncak dari 3 alam. Hampir tak terkalahkan. Chai Xiao, apakah kamu benar-benar berencana melakukannya di wilayah keluarga Su? Sendirian. Hanya sedikit usaha dari bawahanku. Hanya berkomunikasi. Tidak ada keributan.
Tapi pada akhirnya tetap saja orang di pihakku yang memulai. Tidak signifikan. Meminta maaf di sini sebelumnya. Kamu meracuniku juga. Apa yang terjadi, Ayah? Itu kecelakaan. Bagaimana mungkin aku menyakiti keluargaku sendiri? Jika kamu setuju untuk menikah sekarang, aku akan langsung menyerahkan penawarnya. Jangan pikirkan itu. Industri Huasia kita tidak akan jatuh ke tangan kekuatan asing seperti kalian. Sayang sekali. Tampaknya bahkan Butler Su bukan lawannya. Kamu ceroboh untuk terburu-buru seperti ini. Jika tidak bisa bertarung, kamu harus bertarung. Berani-beraninya mereka meracuni kakek. Masih mungkin untuk menyelamatkan mobil di rumah tidak bagus. Dia mungkin belum pergi jauh. Kamu pergi cari dia. Aku akan menunda-nunda. Mereka diprovokasi oleh ibu mereka. Serahkan saja padaku di sini. One Air. Gulau sebentar, kamu bisa pulang dulu. Aku ada urusan lain. Sang tuan muda marah tentang ibu mertuamu. Aku akan bantu kamu cari cara saat aku pulang. Paling-paling beri dia beberapa batu lagi. Tidak, aku tidak akan pulang. Sorry Su. Sang tuan muda tidak memikirkannya lagi. Bagaimana aku pantas mendapatkan saudari-saudari Su ini? Aku hanya di sini untuk berpura-pura menjadi pacar. Tapi ibunya tidak menyukaiku. Dan sekarang aku membuat orang lain tersinggung. Aku akan tinggal. Itu hanya akan menjadi bantuan yang sia-sia. Hei Xiaozu. Kamu harus belajar ini dari kakekmu. Cara dia merayu perempuan. Jangan bilang itu saudari. Bahkan grup saudari, dia juga bisa mendapatkan keduanya. Setiap wanita mencintainya sampai mati. Kakekku juga seorang ahli cinta. Oh, jangan bilang aku yang bilang. Jangan bilang aku yang bilang. Molau. Apakah ada hal lain yang tidak aku ketahui tentang kakekku? Hei. Itu, tolong pelan-pelan. Kakek benar-benar hebat. Bermain misterius sepanjang hari. Hei kakak Lily. Kenapa kamu masih di luar? Ayo pulang bersamaku. Aku tidak akan kembali. Sombongnya para tuan muda dan nyonya muda di dalam sana. Jika aku tinggal lebih lama, aku tidak tahan untuk tidak melakukannya. Kemarilah. Aku tidak, jangan paksa aku. Aku tidak akan kembali. Siapa yang mau menjadi menantu keluarga Su? Berbahaya untuk pergi ke sini. Maaf. Seorang anggota keluarga Chase Rockford. Aku membawa ahli tingkat 3 ke sini. Kakek diracun. Anakku sama sekali tidak sebanding dengannya. Kenapa kamu tidak mulai dengan kalimat ini? Jangan sentuh dia. Aku penuh dengan racun. Berani kamu menyentuhku. Racun tua aku akan memukulmu sampai mati. One Air, kamu baik-baik saja. Kurang kayu. Bagaimana kamu bisa melakukan apapun pada One Air? UPS BB Su. Jangan khawatir. Raja Rakan hanya Sementara. Kendalikan One Air. Semuanya akan baik-baik saja. Bisakah aku menikahi Nona One Air sekarang? Mimpi. Cari mati. Wei Xiaoyao. Kakak One Air. One Air. Kakak One Air. Apakah One Air baik-baik saja? Untuk apapun itu. Siapa yang menyakitimu? Aku akan membalasnya untukmu. Hei One Air. Kamu tidak boleh main. One Air, kamu baik-baik saja. One Air. Itu Raja Racun Laut Dalam. Puncak tahap 3. Ahli racun. Kamu harus hati-hati.
Sudah selesai, biarkan kamu sang Raja Laut hidup sedikit lebih lama. Aku adalah Raja Racun Laut Dalam, bukan Aquaman. Apa bedanya? Bukankah itu Raja Laut dengan trik yang lebih dalam? Tetap saja Raja Laut yang beracun. Siap mundur. Di usia muda dia juga sudah mencapai tingkat ketiga. Goreng aku. Sesuai dugaan puncak dari 3 alam. Fei Xiaoyao, racun Raja Racun Laut Dalam bisa menumpuk di tubuhmu. Sekali 5 racun terkumpul, akan meledak di dalam tubuh. Tewas di tempat. Lalu apa jika aku tahu? Kamu juga tidak bisa sembunyi. Apakah aku keracunan? Aku tidak merasakannya. Aku tidak merasakannya. Aku akan merasakannya sebentar lagi. Skill bodoh macam apa itu? Aku akan memukulmu sampai mati sekarang. Aku takut kamu tidak akan punya kesempatan. Jika racun tidak membunuhmu, aku bisa membuatmu sesak napas. Apakah kamu punya racun seperti itu? Aku baik-baik saja. Wen Xiaoyo tidak bisa dibunuh. Apa yang kamu inginkan? Aku yang membunuh keluarga Rodford. Berani menyentuhku, aku tidak peduli kamu dari keluarga Fu macam apa. Kakak Wan Er tidak ingin menikahimu. Kamu tidak boleh kembali ke keluarga Su untuk mengganggunya di masa depan. Ingat. Apa urusanmu? Itu benar. Chen Xiao, kamu baik-baik saja. Kamu akan tahu keberadaan macam apa yang kamu langgar hari ini. Aku belum menyelesaikan 5 racunku. Ledakan aku. Chen Xiao, kamu. Wang Erjie. Wang Erjie.